sedang ada pertemuan di rumah meeting bahwa entah kenapa saya sangat tertarik untuk merangkul para petani bunga, karena petani bunga itu kan punya asosiasi tersendiri ya di Indonesia. Betul, ya, Pak. betul. Nah, kemudian saya bergabung dengan beliau-beliau ini, Pak Hendra, Pak Beni, ya. gitu kan, Pak Dadang. Dadang. Jadi beliau-beliau ini adalah yang terbiasa dan sudah menjalani bisnis bunga ya. Bagaimana sih mensiasati bisnis bunga di situasi pandemik ini ya? Nah, nanti akan diceritakan sedikit, singkat saja nanti. Dan yang jelas bahwa saya tertarik dengan bunga karena bunga itu dari filosofinya bahwa satu, bunga itu simbol keindahan. Ya. Orang mau nikah bunga, orang hamil bunga, orang tunangan bunga, orang meninggal bunga, orang pacaran juga bunga ya. Jadi kayaknya semuanya serba bunga, kecuali bunga deposito ya. Itu beda. Nah, jadi itulah dan ritual-ritual adat di seluruh Indonesia ini juga Pak, semuanya pakai bunga juga gitu. Jadi bunga ini luar biasa. Kemudian yang kedua, terfikirkanlah oleh saya bahwa kenapa tidak kita berbuat sesuatu supaya bunga, karena Indonesia ini kaya ya dengan bunga, tapi kok kurang terekspos untuk dunia. Nah, paling tidak saya yakin bahwa bunga ini bisa dijadikan pemasukan devisa, salah satu pemasukan devisa untuk negara Indonesia dengan mengekspor ya. Nah, nanti bentuk ekspornya macam-macam karena ada yang menjadikan terutama bunga melati. Bunga melati, mawar, biangnya itu kan diekspor juga, bunga krisan juga kita ekspor juga. Nah, ini yang kita sedang mendalami dan terlebih sebetulnya dari Dirjen Hortikultura dari Kementerian Pertanian itu juga ada program mengenai tanaman perdu ya, dalam hal ini adalah bunga-bungaan. Nah, perlu didudukkan dulu nih Pak Bin ini kira-kira yang masuk ke bunga-bungaan dan pohon-pohonan, karena ada juga pohon yang berbunga juga gitu kan. Nah, kalau pohon yang berbunga itu maksudnya ke ini ya, ke Kementerian Lingkungan Hidup juga. Nah, jadi prinsipnya ke depan nanti kita ingin bahwa Indonesia ini menjadi ikon bunga internasional. Apa sih yang nggak ada di Indonesia ya? Betul. Kayaknya semuanya ada ya Pak ya. Ya, jadi nanti dijelaskan oleh beliau-beliau. Pak Beni mungkin mau menjelaskan. Pak, coba dengan adanya Ibu Ratu, apakah sebuah jembatan untuk seorang petani bunga. Untuk itu gimana? Menurut Bapak gimana nih? Menurut saya, ya, baik. dengan Terima kasih Bu Ratu. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Ya. Kami ini lembaga, namanya Perkumpulan Lembaga Pedagang Petani Bunga Indonesia, disingkatnya dengan PLPBI. Tujuan PLPBI ini sebetulnya lebih mengingatkan terhadap masyarakat Indonesia, yang hampir semua masyarakat Indonesia, bahkan kalau boleh jujur, anak-anak pendidik sekarang pun tidak terlalu paham dengan bunga. Kami ada sebuah program namanya Taman Program 1000 Bunga. Kami pun sudah mulai bekerja sama dengan pemerintah setempat, tepatnya di Kabupaten Bogor, itu dari BDLHK ya. Jadi bunga ini luar biasa sebetulnya, karena ini bisa menjadi sebuah edukasi dan menjadi kebanggaan bagi negeri kita, karena bunga di kita itu boleh dikatakan tanam apapun hampir dari 2000 jenis bunga ya, yang kalau tidak salah melalui data kasarnya gitu ditancepin di mana aja tumbuh gitu. Walaupun memang ada beberapa pilihan bunga ini ada yang cocok di keadaan kultur tanahnya ya gitu, tapi itu kembali lagi kepada siapa ahlinya. Jadi ada juga bunga yang luar biasa, sebetulnya bunga matahari ya. Itu sebetulnya boleh dikatakan kami dapat sambutan baik dari lingkungan kehutanan Kabupaten Bogor, karena di dalam tanaman bunga tersebut, ini salah satu contoh kecil aja ya, mengandung sari madu yang luar biasa yang sudah dialami oleh bunga matahari ya. Bunga matahari, bunga betul. Mawar juga kalau nggak salah. Bunga mawar mungkin iya, tapi yang sudah kami alami dan fakta di lapangan itu kebetulan memang di wilayah tersebut ada namanya peternakan madu tewel, ya kan? Madu tewel. Nah, madu tewel itu adalah madunya binatangnya kecil,
ininya kecil kayak lalat seperti itu. Tapi ketika adanya bunga matahari itu, kalau orang bilang mengatakan ibarat makan nasi padang yang mana lemaknya timbul sehingga menghasilkan madunya luar biasa. Itu salah satunya itu bunga matahari. Dan bunga matahari ini juga disukai nih. Di mana sih adanya Teletubbies gitu ya, cerita anak-anak ya. Iya. Teletubbies tuh ya. Salah satunya itu bunga matahari gitu. Dan banyak lagi beberapa bunga. Mungkin nggak semua bunga yang mengandung itu, tapi pada intinya bunga ini manfaatnya banyak. Karena ketika bunga matahari ini dihisap madunya dan menjadi madu asli dari binatang madu telur tersebut, maka itu khasiatnya luar biasa dan itu sudah terbukti. Bahkan Kementerian Lingkungan Kabupaten Bogor pun sudah menerima hasil daripada madu tersebut. Asalkan dengan satu catatan bahwa tidak adanya nakal ya dalam petani madu itu, seperti dikasih mungkin berhubung tidak ada jamunya untuk ke pertumbuhan madunya itu dikasih gula atau gimana. Nah, yang seperti itu justru yang berbahaya, bukan menjadi obat malah menjadi penyakit. Seperti itu sih, Bu. Betul. Ya, seperti luar itu. Biasa ya. Luar biasa. Bunga telur itu satu jenis ya. Tapi kalau kita pelajari untuk 2000, wah, selesai. Nyampe. Enggak selesai 5 jam. Berapa jumlah bunga yang ada di Indonesia ya? Bunga. Dari 2000 itu luar biasa. Kalau bunga itu juga ada yang mengandung obat ya? Banyak. Ya, menurut Bapak gimana itu? Ya, bunga biasanya sih kembang telong tuh yang benar. telon yang warna ungu gitu kan. Itu buat teh. Iya, buat teh bisa, melati juga, cendol bisa, itu iya, yang Itu kecil. gampang yang warna ungu. Gitu. Iya. Untuk anak kecil tuh untuk usia bayi lah bisa tuh dia tuh. Untuk mengembangkan wajahnya jadi cerah, bisa tuh. Biasanya awet muda juga ya. Iya. Nah, begini udah. Nih buat abang berdua nih. Ya. Nah, buat abang berdua nih bunganya yang paling berkesan banget itu bunga apa tuh kira-kira? Kalau bunga yang paling berkesan di dalam logo kita ini kan bunga anggrek Douglas. Bunga anggrek. Di dalam logo kita. Boleh dijelasin? Anggrek Douglas itu kan komoditinya hanya dijual di pasar oblong. Ya. Kenapa anggrek Douglas? Karena berdirinya PLPBI itu adanya di Kota Tangsel tadinya. Di Kota Tangsel dengan kita menonjolkan logonya itu anggrek Douglas. Nah, anggrek Douglas itu banyak dipakai oleh pedagang-pedagang bunga untuk dekorasi taman, dekorasi pelaminan. Nah, belum lagi bunga-bunga yang lain. Kita nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak, mungkin nggak selesai 1 jam tadi Bu Ratu bilang. Iya, betul. Nah, berdirinya PLPB di Kota Tangsel, pindah ke Jakarta. Sekarang kita berkantor di Jalan Pahlawan nomor 40. Nomor 40 di Jalan Pahlawan nomor 40. Kantornya tuh. Kantor kita, ya. Boleh diulang sekali lagi, Pak? Kita berkantor di Jalan Pahlawan nomor 40. Ya. Adapun nanti perkembangan saya, kenapa saya bersinergi dengan Bu Ratu. Saya lihat juga kan Bu Ratu energik nih kalau saya lihat Bu Ratu nih. Energik. Nah, energiknya dalam arti dari budayanya Bu Ratu bisa dapat untuk bunga ya. Nggak mungkin kebudayaan itu nggak pakai bunga, betul nggak Bu Ratu? Betul, semuanya Ritual pun Bu Ratu mesti pakai bunga ya. Pakai bunga ya. Iya, itulah Betul, satunya. Satunya ya. Ya, konsep ke depan kita itu yang kita lagi tonjolkan ini Taman Wisata 1000 Bunga Nusantara. Di Bunga Nusantara. Nah, Jadi nanti begitu. masalah Taman 1000 Bunga Nusantara dijelaskan dengan Pak Dadang atau Pak Beni. Pak Dadang gimana nih? Ini Pak Dadang nih. Gimana nih kira-kira Pak menurut Bapak masalah bunga nih? Menurut saya pada intinya mungkin apa yang dibicarakan Pak Ketua sama Pak Ketua Umum Pak Ade Suhendra ini sama Pak Ibu sama Ibu Ratu, mohon maaf, yang nanti membina di kita PLTBI, insyaallah gitu ya. Emang betul Taman 1000 Bunga itu program unggulan kita PLTBI. Jadi mudah-mudahan dengan program 1000 Bunga Nusantara itu akan membawa harum nama PLTBI ke depan, insyaallah. Itu ya. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Jadi konsepnya gini, ke depan kita punya cita-cita ya. Harapan ke depannya Bunda. Bahwa saya ingin mengusulkan kepada pemerintah ya. Apakah ini nanti masuknya Kemenparekraf ataukah nanti masuknya ke Kemendagri atau mungkin langsung ke presiden kita inginnya ya. Supaya mencanangkan program pertama adalah ke generasi muda, terutama adalah anak-anak dari SD, mungkin juga dari TK,
mencintai tanaman. Betul. Itu dulu. Terutama adalah tanaman hias, karena dengan kita mengajarkan anak-anak itu untuk mencintai tanaman, itu sama saja mencintai lingkungan. Betul. Pasti akan berpikir soal kebersihan lingkungan, dan terutama adalah itu menyentuh sensitivitas jiwa mereka. Biarkan anak-anak itu tumbuh kembang menjadi seorang pribadi yang penuh kasih dan cantik seperti bunga gitu. Dan program berikutnya lagi saya ingin mengajak pemerintah adalah mencanangkan taman 1000 bunga Nusantara di seluruh provinsi di Indonesia. Kurang lebih Indonesia jumlahnya 34 provinsi ini, jadi masing-masing Pemda diharapkan itu membuat taman bunga. Betul. Ya, bunganya seperti apa? Tentunya yang disesuaikan dengan tekstur tanah dari provinsi masing-masing dan apa yang menjadi kekhasan daripada daerah masing-masing. Itu akan menjadi ikon masing-masing begitu. Dan yang terbesar nanti bahwa kita dalam waktu dekat sedang membuat satu program nasional, yaitu ingin menggelar festival 1000 bunga Nusantara. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Kita libatkan pemerintah daerah. Nanti ada fashion show dengan segala bunga, mungkin body painting dengan bunga, penanaman bunga massal oleh anak-anak. Bunga Saya massal berharap ya. Presiden juga ikut terlibat Betul, boleh itu. Mudah-mudahan gitu, karena nanti putri-putri Indonesia kita libatkan. Kita pasti akan cari duta bunga Nusantara juga nanti ya. Nah, itu jadi paling tidak nanti juga ada seminarnya, karena ini sepertinya harus disosialisasikan ya mengenai pentingnya bunga ini gitu. Jadi sekarang saya konsentrasi kepada petani bunga di Indonesia ini kok. Kok kayaknya kita cuma beli bunga selesai. Gimana tuh Bunda? Begitu aja. Gimana tuh dengan ada petani bunga tuh? Bersama teman-teman membentuk lembaga ini, otomatis saya ingin menyuarakan, membantu saudara-saudara kita petani bunga. Nanti saya mencoba audiensi dengan DPR RI, ya, terutama adalah di Komisi 4, mungkin juga di Komisi 2 untuk masalah mendagrinya, mungkin juga di Komisi 10 kalau misalnya menyangkut tentang program-program kita ya mengenai pariwisata gitu ya. Selain DPR, tentu juga dengan institusi terkait. Nah, jadi kita akan paling tidak mudah-mudahan ada satu program atau undang-undang yang bisa membantu para petani. Apalagi saat ini, saat pandemi ini betul-betul banyak sebetulnya para petani bunga yang gulung tikar sebenarnya. Itu benar-benar kejadian. Nah, cuman Pak Beni ini cerdas. Salah satunya di antara kita ini. Pak Beni gimana nih? Jadi Pak Beni cerdas gimana menyiasati cari modal. Iya, betul. Menyiasatinya. Sebetulnya begini. Sebetulnya itu saya untuk berbicara lebar gitu gimana ya. Tapi sedikit aja saya ulas. Pandemi ini kan terjadinya di tahun 2019 ya, mulai awal tuh ya. Dan berasa sekali kebetulan memang pada saat itu saya dilantik di Bogor itu tahun 2020, tepatnya tanggal 15. 5 hari setelah pelantikan, ya kan, tanggal 20 itu udah ada isu tuh. Semua ditutup akses. Apapun ya Pak. Tanggal 25 total dirumahkan. Nah, disitulah kita bingung. Apa yang harus kita langkah ya kan. Sementara bunga yang perencanaan orang pernikahan yang udah betul-betul gadang-gadangan semua gagal total, ambruk gitu. Kebetulan waktu itu selang dari itu selama sebulan itu kita memang tidak bekerja apa-apa. Ada yang menanyakan salah satu dari pihak-pihak tertentu mengajak, bisa enggak lahannya sebelum ini kita dijadikan disewa untuk atau dijadikan pengambilan sinematografi. Saya bilang bisa aja. Dari situlah kita mulai berkembang lah, dan mulai lagi tuh pertanian bunga mulai berkembang. Nah, begitu cara bunganya juga disewakan ya Pak Beni ya? Ya pasti disewa gambarnya Bu. Iya, udah pasti. Gambar. Kalau justru pasti tertariknya dengan ada bunga itu. Abang kayak juga. Iya, tertariknya dengan ada bunga. Tanpa ada bunga apa sih gitu kan? Makanya kata siapa bunga tidak berharga? Sangat luar biasa. Saya sendiri sebagai boleh katakan penggalang petani bunga ya, pemersatu lah boleh katakan, berusaha untuk seperti itu. Jujur, tidak semuanya full bunga yang ada di negeri kita tuh tahu. Apalagi anak-anak sekarang yang anak sekolah. Nah, ini tujuan kita. Tujuannya apa? Ya, negeri kita tuh kaya. Negeri kita tuh hebat. Yang saya bilang tadi, tongkatnya ditancepin jadi katanya gitu. Gitu kan. Nah, makanya
kenalilah di negeri sendiri apa sih produknya dari hasil pertanian bunga. Seperti itu sih tujuannya. Ya, jadi paling tidak memberikan semangat ya Pak Beni. Semangat lah, waktu luar ya. biasa. Bagaimana Semangat para buat petani kita ya. ini betul-betul digalakkan sehingga negeri kita ini akan menjadi negeri bunga. Negeri Bukan bunga. hanya Nusantara ya, Betul. tapi juga nasional sampai internasional kita berharapnya ke sana. Bunda, tadi satu yang menarik tuh, kira-kira kota mana yang akan digelar acara tanam bunga? Wah, Ya, cakep itu. sebetulnya karena kita ingin Target. mencapai targetnya itu adalah internasional. Saya berharap ada duta besar hadir. Kan ini promosi negara ceritanya. Betul. Betul. Apalagi kita berharap bisa ke depan nanti bisa Simbolis disambut negara. oleh Kementerian Perdagangan Betul. sebagai salah satu memberikan devisa. Mm-mm. Ya paling tidak siapa tahu nanti ada beberapa negara yang akan minta ekspor dari Betul, negara kita betul. berupa bunga-bunga gitu ya. Nah, paling tidak pilihan saya sementara Jakarta sih. Jakarta betul. Nanti kita undang para petani bunga, ya kan dalam 1 hari atau mungkin beberapa hari ke seluruh datang semuanya ke ibu kota, ke Indonesia, ke Jakarta ini. Kemudian kita bikin gelar wisata bunga. Betul. Nah, nanti ada karnaval bunga, mobil yang dihias dengan bunga. Bahkan nanti kita akan mencoba memamerkan bunga-bunga unik ya yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Betul. Bisa masuk MURI, mungkin juga bisa masuk menjadi pelajaran ke depan nanti untuk generasi muda kita, khususnya adalah orang-orang yang belajar biologi ya, mungkin dari dunia kedokteran atau mungkin dari dunia dari IPB mungkin juga. Karena seperti bunga bangkai kita nggak tahu apakah hanya bunga bangkai itu hanya di Indonesia aja ya. Iya. Jangan-jangan hanya Indonesia yang punya bunga bangkai. Produk bunga itu kan bukan hanya dilihat dari hiasan. Kadang-kadang produk bunga juga bisa buat minuman ya, atau juga makanan, Bisa. bahan-bahan itu ya. Bisa. Iya, Kita ketahui sebagai pewarna itu juga. juga nanti akan digelar juga nggak dalam Oh iya. Gimana Jadi tuh? fungsi UMKM gitu. betul. Nanti kita akan libatkan UMKM, IKM yang memang basically-nya itu adalah dari bunga-bungaan. Nah, itu kita akan libatkan mereka karena kadang kita juga bunga-bungaan itu kan juga disuling untuk dijadikan biang parfum juga kan. Nah, itu kan bisa kita ekspor juga. Itu dan tadi sudah dijelaskan ada yang bisa dijadikan teh ya kan, Betul. ada yang bisa dijadikan obat ya kan, terus kemudian ya selain ritual tentunya Wangi juga ada. Wangi ada ini. ya parfum itu tadi ya. Yang dimakan kalau nggak salah ada, kalau nggak salah Bunga apa tuh Bunda yang Bunga dimakan melati, biasa? melati. Bukan melati. Mati. Enggak, bunga pepaya. Banyak ya. Bunga pepaya itu bisa dimakan gitu. Udah. Ya ini butuh penelitian lebih lanjut. Oh, Makanya iya, mungkin iya, dengan iya, banyak betul. masukan dari para petani yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin di Jawa nggak makan itu, tapi mungkin di daerah yang lain mungkin. Bunda, oke, makasih banyak ini Bunda udah mengetahui tentang bunga. Kesan-kesan terakhir Bunda, masalah untuk bunga ini, pesan-pesan terakhir gimana nih Bunda? Ya, yang Buat pertama bunga ini. mudah-mudahan Untuk masyarakatnya dengan Bunda. hadirnya kelembagaan kita ini Ya. bisa mengedukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menanam bunga di rumah yang bukan sekedar untuk hiasan, tapi juga bisa buat obat, buat juga buat apa? Ada juga nih yang anti nyamuk kan juga ada juga ya lavender itu ya. Itu buat anti nyamuk juga, itu penting. Jadi bunga-bungaan itu harus ditanamkan di tiap rumah, dan anak-anak dari mulai anak-anak kecil juga mereka sudah harus mulai mencintai Harus bunga dikembangkan gitu lagi. kan. Dan untuk para petani kita mau genjot mereka supaya mereka semangat, dan nanti kita kolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing bagaimana supaya para petani bunga itu mulai rajin menanam bunga dan melirik bahwa bunga itu bisa mendatangkan uang juga. Betul. Gitu. Betul. Mau ditambahkan? Ada tambahan sedikit. Tambahan boleh Bapak? Yang tadi mengenai bunga matahari itu yang satu bunga aja dulu kita jelaskan ya, yang sudah mungkin agak ngelotok gitu ya. Jadi gini, bunga matahari itu pertama penanaman umur 1 sampai 3 bulan itu perbatangnya juga menjanjikan. Jadi bagi para petani ketika nanam bunga, anggaplah 1000 batang ya di wilayah atau di lahan yang 1000 meter atau berapa gitu. Jangan takut. Itu kemudian banyak acara-acara itu per batangnya dia angkanya lumayan. Paling murahnya ada di 1.500 per batang. 1 batang bunga matahari. Dan bisa tumbuh di mana-mana ya Dan Pak? bisa Ini tumbuh ya? di mana-mana gitu. Dan itu panennya itu bisa berkali-kali ya. Nah, itu keuntungannya satu buat dari segi ekonomi kreatif katanya. Yang kedua,
masyarakat tidak hanya di situ, bikin lagi peternakan madu yang tadi saya sebut madu tewel ya. Betul. Nah itu madunya dihisap. Nah setelah madunya udah hisap, ininya udah tumbang, kan dia akan tumbuh berbentuk biji matahari. Nah biji matahari ini per kilo juga lumayan. Saya dengar salah satu CV di luar daerah itu ada itu dia terima 25.000 per kilo. Artinya untung terus sih sebetulnya gitu. Jadi tinggal mau aja. Nah, permasalahannya sekarang masyarakatnya itu mau nggak gitu. Kebanyakan saya melihat apalagi di wilayah Bogor ya, tempat saya duduk sekarang, banyak sekali yang boleh katakan mohon maaf malas gitu. Malas-malasan. Pokoknya gini, tujuan Ibu Ratu dan teman-teman ini adalah akan menunjukkan kepada dunia bunga yang tidak ada di dunia di Indonesia, insya Allah ada. Udah itu aja. Terima kasih banyak ini Pak ya. Siap ya. Makasih. Terima kasih banyak Bapak.